Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arya Venda. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi mencoba mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan atau angka yang disebut sebagai koefisien korelasi. Nilai dari koefisien korelasi berada di dalam rentang -1 hingga 1. Jika nilai koefisien korelasi sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan di antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R kecil. Jika nilai koefisien korelasi sebesar -1 hingga 0, maka artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara dua variabel. Contohnya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Sedangkan apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0 hingga 1, maka berarti terdapat hubungan berbanding lurus antara dua variabel. Contohnya IPK dan porsi belajar. Berikut ini macam-macam perhitungan koefisien korelasi yang biasa digunakan berdasarkan tingkat pengukuran data. Kita tahu bahwa terdapat 4 tingkat pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk tingkat pengukuran data nominal digunakan koefisien kontingensi untuk mendapatkan koefisien korelasi. Sedangkan untuk tingkat pengukuran data ordinal digunakan korelasi Spearman untuk mendapatkan koefisien korelasi. Sedangkan untuk data interval dan rasio digunakan korelasi product moment. Sebelum membahas mengenai macam-macam data berdasarkan tingkat pengukuran data, maka kita perlu tahu apa yang disebut sebagai pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses di mana suatu angka atau simbol diletakkan pada suatu karakteristik tertentu sesuai dengan aturan atau proses yang telah ditentukan. Tingkat pengukuran atau levels of measurement yang sesuai dapat digunakan untuk menunjukkan karakteristik tersebut. Yang pertama adalah data nominal. Istilah nominal berasal dari kata nomen, yang berarti nama. Angka-angka nominal tidak diperoleh dari prosedur pengukuran, melainkan diperoleh dari hasil pemberian atau assign yang difungsikan untuk identifikasi. Contoh, angka punggung pemain bola, nomor rumah, nomor telepon, nomor induk mahasiswa, dan lain-lain. Angka nominal dapat pula digunakan untuk identitas kelompok atau klasifikasi atau kategori. Contoh, 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. 1 untuk Islam, 2 untuk Kristen, 3 untuk Katolik, 4 untuk Buddha, dan 5 untuk Hindu. Tidak adanya makna perbedaan kuantitatif pada angka nominal mengakibatkan angka-angka nominal tidak dapat dikenai operasi hitung, perkalian, atau penambahan. Angka-angka nominal yang berada di data nominal hanya sebatas coding. Yang selanjutnya adalah data ordinal. Hasil pengukuran disebut pada level ordinal jika angka yang diperoleh berfungsi untuk menunjukkan adanya tingkatan secara kualitatif. Contoh, ketika kita mengisi kuesioner, seringkali ada item sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Maka data yang dihasilkan dari kuesioner itu disebut data ordinal. Contoh lain adalah urutan keharuman dari bunga. Misalnya melati
itu urutan keharumannya nomor 1. Mawar urutan keharumannya nomor 2, dan seterusnya. Begitulah yang ada di data ordinal. Data ordinal mengandung substansi tingkatan atau ranking. Di samping itu, jarak antar jenjang di dalam data ordinal tidak dapat diukur. Selanjutnya, data interval. Data interval adalah suatu skala pengukuran yang memiliki sifat seperti skala ordinal, namun jarak antar dua angka pada skala interval diketahui ukurannya. Ciri khas selanjutnya adalah data interval tidak memiliki nol mutlak. Contoh, kita mengukur suhu dengan skala interval, misalnya Celsius dan Fahrenheit, di mana secara rumus skala Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celsius ditambah 32. Misalnya adalah suhu di daerah A, B, C, dan D, di mana keempatnya suhu diukur menggunakan skala Celsius dan Fahrenheit. Pada daerah A yang bersuhu 0 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Nah, karena dalam satuan Celsius ini 0 tidak bermakna bahwa dengan satuan lain bernilai 0, maka data interval dikatakan bahwa tidak memiliki nol mutlak. Sehingga ini merupakan salah satu ciri dari data interval. Ciri selanjutnya adalah perbedaan angka pada level interval memiliki perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Pada level ini dapat dikenai operasi hitung plus dan minus. Jenis data berdasarkan tingkat pengukuran selanjutnya adalah data rasio. Data rasio adalah jenis data yang memiliki tingkat atau level pengukuran tertinggi. Dia memiliki sifat seperti skala interval, namun memiliki suatu titik nol sejati sebagai titik asalnya, sehingga disebut sebagai skala rasio. Contoh, kita mengukur suatu massa sebuah benda dalam satuan pound dan ons. 0 pounds juga bernilai 0 ons. Hal ini mengindikasikan bahwa massa merupakan data rasio karena memiliki 0 sejati. Berbeda dengan skala interval di mana 0 derajat Celsius juga berarti 32 derajat Fahrenheit. Untuk mengukur koefisien korelasi pada data nominal, kita akan menggunakan koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel dengan skala pengukuran nominal atau kategorik yang disusun dalam tabel kontingensi berukuran B kali K. B bermakna banyaknya baris, sedangkan K bermakna banyaknya kolom. Contoh, seorang peneliti ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Data hasil observasi pada 120 orang ditampilkan dalam sebuah tabel kontingensi atau cross tabulation sebagai berikut. Variabel 1 merupakan jenis kelamin, sedangkan variabel 2 merupakan jenis pekerjaan. Berikut adalah frekuensi dari masing-masing sel di mana jenis kelamin laki-laki memiliki pekerjaan guru sebanyak 12. Jenis kelamin laki-laki memiliki pekerjaan sebagai dokter sebanyak 13 dan seterusnya dengan total responden sebanyak 120 orang. Rank Spearman. Statistik uji rank Spearman adalah uji yang mengukur korelasi antar dua variabel di mana kedua variabel tersebut paling tidak diukur dengan skala ordinal. Dengan demikian, objek yang sedang diteliti dapat di-ranking dalam dua seri urutan ranking. Contoh, ingin diketahui derajat keeratan antara ranking UTS dan ranking UAS. Untuk data ranking seperti ini, kita menggunakan metode analisis korelasi rank Spearman. Yang terakhir adalah person product moment.
Statistik uji person product moment adalah uji yang mengukur korelasi antar dua variabel di mana kedua variabel tersebut diukur dengan skala interval dan rasio. Asumsi yang digunakan adalah data berdistribusi normal dan dipilih secara random. Tingkat keeratan hubungan antara dua variabel, katakanlah variabel X dan variabel Y, ditunjukkan oleh koefisien korelasi. Contoh, perusahaan sabun bagus ingin melakukan penelitian guna melihat koefisien korelasi antara biaya iklan yang dihabiskan per tahun dan total penjualan per tahun dengan data sebagai berikut. Pengolahan data untuk analisis korelasi baik koefisien kontingensi, rank Spearman, maupun person product moment dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.